Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngobrolin tentang 4 pertanda yang menunjukkan kalau pergerakan harga itu sudah mendekati bottomnya. So, pasti video ini akan menarik, jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Pastinya, ketika kita mau membeli sebuah instrumen investasi, baik itu saham, reksadana, atau kripto, gue cukup yakin kita semua akan berusaha untuk dapat barang itu di harga terendahnya, atau di bottomnya. Dan menurut gue nggak ada yang salah ya sama pemikiran itu, sama keinginan itu, karena ya balik lagi, kita kan di sini untuk investasi, mau cari cuan, mau cari profit. So, barang bagus, semakin murah kita bisa dapetin, itu kita pasti akan semakin happy karena one day ketika dia naik kita bisa dapat profit yang jauh lebih tinggi ya dibanding orang-orang yang belinya telat nih, dibanding orang-orang yang belinya belakangan. Jadi wajar banget ya punya keinginan atau pemikiran kayak gitu, karena gue juga cukup yakin di setiap level, even investor atau trader yang udah legend, yang udah hebat, pasti kalau misalkan mereka bisa melakukan itu, mereka mau ya melakukan itu. Tapi di awal video ini gue mau langsung kasih tahu kita harus lebih wise dalam manage ekspektasi kita. Ya, kalau misalkan ditanya apakah bisa dapat harga paling bottom, menurut gue bisa-bisa aja. Ya, pertama pastinya itu butuh analisa yang sangat-sangat komprehensif ya, analisa yang pokoknya jago banget, plus ditambah harus ada faktor keberuntungan. Karena berdasarkan pengalaman gue, sangat susah ya, mungkin gue nggak bisa bilang cukup susah, malah sangat susah ya untuk dapat harga paling bawah. Ya mungkin yang bisa gue lakukan adalah beli ketika harganya mendekati bottom, ya mulai cicil, atau nanti menunggu konfirmasi, jadi udah bottom, udah bottoming, udah paling bawah, terus tunggu agak naik, tunggu beberapa waktu dia bisa bertahan di level itu baru masuk. Ya, memang nggak bottom banget, tapi setidaknya harga yang gue dapat itu cukup murah dan bisa dibilang mendekati bottomnya. Karena yang kita bahas di sini adalah pergerakan harga yang sebelumnya downtrend gitu ya. Lower low, lower high, turun terus-menerus, terus tiba-tiba dia mulai ngebase gitu ya. Mulai melandai, nggak se-ekstrim kemarin-kemarin penurunannya, mulai kelihatan ada higher low, terus nanti dia bentuk higher high. Nah ini yang lagi kita incar gitu ya. Jadi barang-barang yang lagi downtrend parah, yang lagi turun, yang lagi dibuang, ya terus dia mulai mau reversal menjadi uptrend. Ini yang kita cari. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, gue akan langsung share ya 4 pertanda yang bisa menunjukkan kalau pergerakan harga itu sudah mulai bottoming. Yang pertama adalah ketika para moon boys sudah mulai mengakui bahwa memang pergerakan harganya lagi turun dan harus terkoreksi. Jadi gue mau kasih dulu istilah moon boys ini populer di dunia kripto karena biasanya ada istilah gitu ya, to the moon gitu. Jadi orang-orang yang percaya bahwa barang ini akan naik sangat tinggi, jadi mereka ngomong to the moon. Nah yang agak gue sayangkan sebenarnya memang boleh lah ya kita cukup percaya sama sebuah saham atau sebuah koin ya, tapi menurut gue even sebagus apapun sahamnya atau sebagus apapun kriptonya, itu pergerakannya nggak juga ya akan terus langsung naik gitu. Jadi semuanya candle-nya hijau. Menurut gue nggak kayak gitu juga. Ada saat-saatnya dia harus koreksi, mungkin koreksi kecil atau koreksi besar gitu ya. Jadi ketika mulai ada tanda-tanda akan koreksi besar, ya udah kita take profit dulu. Lalu nanti pas koreksi kita cari bottomnya. Nah di dekat-dekat bottom itu kita re-entry lagi. Supaya apa? Supaya cuannya lebih maksimal. Jadi ketika para moon boys ini udah mulai ngalah, oh ya udahlah, oke lah, koreksi dulu, ini itu. Nah, biasanya ketika momen itu terjadi, itu adalah salah satu tanda bahwa bottoming sudah akan terbentuk. Itu yang pertama. Lalu, tanda yang kedua adalah ketika extreme fear itu sudah masuk ke kebanyakan orang. Nah, extreme fear ini bisa datang dari mana aja ya? Bisa dibikin oleh hampir semua orang lah ya, menurut gua. Mungkin ketika kita buka berita gitu ya, baca berita pagi-pagi, oh ini beritanya jelek semua nih tentang sektor ini nih. Terus tiba-tiba teman kita, di samping kita nih, tetangga kita, atau mungkin teman kantor kita ngomong, oh emiten ini nggak bagus juga, nanti akan ada ini, akan ada ini, akan ada ini, akan ada ini. Pokoknya semua hal yang kita dengar tentang emiten atau sektor itu negatif, itu biasanya juga adalah tanda-tanda kalau bottoming sudah mulai
terbentuk. Karena gini, biasanya berita-berita negatif gitu ya, itu cukup memainkan emosi dan psikologis para retail investor. Harapannya supaya retail-retail atau investor yang mungkin dalam tanda kutip nggak terlalu ngerti, mereka akan ketakutan dan cenderung jual barangnya. Ya, mereka akan ada di posisi seller, dan tanpa disadari sebenarnya ada smart money yang justru malah mulai mengumpulkan barang-barang yang dibuang oleh retail itu. Jadi extreme fear itu seperti sengaja diciptakan supaya smart money bisa ngumpulin barang, sampai barangnya cukup, baru nanti dibawa naik lagi. Makanya kita tuh buang barang. Terus biasanya setelah kita buang, barangnya baru naik. Nah, itu skemanya akan mirip. Para retail investor yang jual di bawah, mau nggak mau harus ngejar lagi dan beli di harga yang lebih mahal. Oke, kita akan lanjut ke yang ketiga. Tanda yang ketiga masih berhubungan sebenarnya sama yang kedua tadi. Jadi ketika extreme fear, ketakutan market retail semua ini sudah dikeluarkan, tapi harganya nggak bisa turun lagi. Nah, ini tanda yang sangat-sangat penting menurut gua. Jadi, semua berita buruk ini udah keluar. Terus mulai kelihatan nih harganya yang dari tadi turunnya itu ekstrim banget gitu ya, lower high, lower low terus-terusan, terus volume buangannya juga gede, tiba-tiba mendadak seminggu terakhir barangnya mulai sideways, mulai nggak bikin lower low. Nah, menurut gue di sini harusnya teman-teman udah bisa lebih logis ya dalam berpikir, karena ya simpel aja, ketika harga barang ini berhenti turun, artinya kekuatan seller sama kekuatan buyer itu sudah mulai imbang. Tidak ada guyuran yang terlalu besar seperti kemarin-kemarin saat dia downtrend parah, tapi malah mulai muncul buyer yang bikin harganya tidak membuat lower low. Nah, ini juga berkaitan sama yang tadi gue bilang, ini adalah fase akumulasinya smart money, ngambil barang dari para retail investor. Pokoknya jangan sampai kejebak lagi sama skema yang kayak gini. Lalu yang keempat, karena gue sendiri adalah seorang trader, pastinya gue akan memasukkan analisa teknikal untuk mengidentifikasi apakah pergerakan harga benar-benar sudah bottoming dan sudah akan reversal dari downtrend menjadi uptrend. Dan pola yang paling gue suka adalah pola reversal double bottom. Jadi yang awalnya dia sedang turun, terus dia ngebentuk dua lembah gitu ya, dua lembah di bawah, tapi low-nya tidak lebih rendah dibanding low sebelumnya. Jadi low-nya di level yang sama, bikin double bottom, terus nanti dia breakout ke atas, bikin new high. Tandanya apa? Tandanya sellernya sudah kalah karena tidak terbentuk lower low, tapi buyernya menang dan akhirnya terkonfirmasi barang ini sudah reversal ketika menembus high sebelumnya. Jadi polanya disebut double bottom. Ini adalah salah satu pola yang gue cukup suka, dan gue secara spesifik pernah juga ya bahas chart pattern, ada gue bikinin videonya, kalian bisa nonton di video yang ini dengan cara klik link yang ada di atas sini. Oke, jadi itu adalah 4 tanda yang gue pakai untuk mengidentifikasi terjadinya bottoming. Dan gue mau ingetin lagi, mungkin memang susah mencari yang bottom banget gitu ya, persis di bawah. Tapi seandainya kita masih bisa entry di sekitar harga itu dengan risk yang masih terukur, menurut gue itu juga udah cukup bagus ya, dibanding harus spekulatif buy, nanti makin turun, average down lagi, makin turun, average down lagi. Akhirnya modal kita bisa habis dan malah lama nyangkut di barang itu. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa jadi tambahan referensi untuk kita semua. Happy investing, thank you! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.